Suara panggilan itu nadanya seperti orang yang minta dikasihani. Suaranya melas banget. Yani. Suaranya menggema dan delay. Tentu saja aku jadi semakin kebingungan. Tidak bisa memastikan suara itu berasal dari arah yang mana. Perasaan aneh itu jadi muncul lagi. Bulu kuduku mulai berdiri. Sekujur badanku kembali kaku. Aku benar-benar takut kali ini. Soalnya nggak tahu mesti gimana. Kalau aku lari, harus kemana? Karena suara panggilan itu muncul dari semua arah. Aku mau balik arah, tiba-tiba suara itu muncul dari belakang. Mau lari ke kiri, suara panggilan itu tiba-tiba muncul dari arah kiri juga. Sekarang aku merasa terjepit. Aku hanya bolak-balik, tidak bisa kemana-mana. Yang aku bisa lakukan hanya bersandar ke salah satu pohon. Dengan begitu setidaknya dari arah belakang aku akan merasa aman. Aku tinggal fokus ke depan, atau kanan, dan kiri. Tapi gila, ternyata aku salah. Suara itu sekarang deket banget. Suara panggilan itu tepat di balik pohon yang aku sandarin buat berlindung. Duh, mati aku. Sekarang bagaimana aku bisa melihat ke belakang? Tulang-tulangku mulai terasa pengen copot. Apalagi saat aku memberanikan diri melangkah mengitari batang pohon cemara yang aku senderin tadi. Setelah 6 langkah aku membuat langkah berputar, aku mulai melihat. Seorang gadis remaja seusiaku berdiri dan menatapku. Gadis itu biasa, tidak ada luka-luka, wajahnya bersih, seperti gadis desa. Ini orang bukan setan, batinku. Apalagi siang-siang begini, mana ada setan kelayapan. Ketakutanku mulai mereda. Aku perhatikan baik-baik gadis di depanku ini. Seorang gadis remaja, rambutnya panjang, hitam, pekat, dan terurai lepas hampir sepinggang. Bajunya saja yang agak aneh. Baju model apa yang dikenakan? Aku baru lihat baju seperti itu. Walaupun takut, aku nekat nanya, "Kamu siapa?" Gadis itu tidak menjawab. "Kamu yang manggil-manggil aku tadi ya?" tanyaku. Dia masih diam aja. Sekarang gantian aku yang kebingungan. Aku harus gimana? Tapi tunggu. Gadis itu menggerakkan tangannya, lalu menunjuk ke bawah. Lalu aku juga menengok ke bawah. Aku mengerutkan dahi saat kulihat di antara kedua telapak kaki ada seikat bunga kering. Bunga kering, gumamku. Lantas aku kembali bertanya, buat apa bunga kering ini? Tangannya memberi kode agar aku mengambilnya. Itu kelihatan saat dia berulang-ulang menunjuk ke bunga itu, lalu menunjuk ke arahku. Aku ragu untuk mengambil bunga itu. Ya, tapi bunga kering kayak gini buat apa? Kataku. Tiba-tiba, wajah gadis itu berubah. Sepertinya dia marah dengan pertanyaanku tadi. Tapi, kenapa dia menangis? Tentu saja aku semakin bingung menghadapi situasi seperti ini. Aku cuman diam dan mendengar suara tangisannya, yang terasa sangat pilu. Perasaanku jadi iba. Lalu aku menunduk mengambil bunga itu. Sudah, jangan menangis lagi. Nih, lihat, aku sudah mengambil bunga yang kamu kasih. Hiburku. Namun, itu tidak membuat tangisnya mereda. Justru sebaliknya. Tangisnya semakin menyayat perasaan. Kemudian, dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan hanya bertumpu dengan kedua dengkulnya. Lalu, tangisnya semakin memilukan. Karena terdorong rasa kasihan, aku segera melangkah mendekati dia. Shh, sudah, jangan nangis lagi. Sekarang ayo ceritakan apa masalah kamu. Dan kamu ini dari mana?
Aku mencoba menenangkan gadis itu, tapi tidak berhasil. Dia lalu bersimpuh. Kesedihan yang sangat dalam itu seakan menyembunyikan sebuah kejadian. Dan tentu saja, kejadian yang tidak biasa-biasa saja. Karena tidak mungkin kalau itu kejadian biasa sampai dia menangis pilu seperti itu. Aku mendekat dan berjongkok di hadapannya. "Dik, kamu ini siapa?" Berulang-ulang aku mengucapkan kalimat itu, hingga aku tersadar saat sebuah tangan memukul-mukul pahaku. Aku tersentak dan kaget. Dan ketika aku berpaling, aku terpaku diam. Ternyata mamaku yang menepuk pahaku tadi berkali-kali. "Ini mama! Yani! Ini mama! Udah, buruan bangun!" Sekarang aku baru sadar. Ternyata tadi itu aku mimpi. Apalagi saat kulihat sekelilingku. Sudah bukan hutan lagi, tapi kamar tidurku. "Kamu ngigau ya barusan?" ucap mama, sambil membereskan gulingku yang ternyata jatuh di lantai. Aku masih terbawa suasana mimpi tadi, sehingga tak menjawab pertanyaan mama. Mama pun segera keluar. Sebelum nutup pintu, mama bilang, "Tuh, ada paket buat kamu di ruang tamu." Sekejap aku heran. Pintu kamar pun tertutup. Lantas, aku segera beranjak turun dari ranjang. Sambil membereskan selimut, aku bergumam, "Paket? Udah hampir setahun aku gak pernah nerima paket. Lagi pula aku gak merasa beli sesuatu." Karena penasaran, aku segera keluar kamar untuk melihat paket itu. Pas di ruang tamu, aku lihat bungkusan warna coklat gading di atas meja. Aku langsung mengambilnya dan mencari tahu siapa yang ngirim. "Dari saudara kembar di rahim." Kok begini doang tulisan si pengirim? Niat bikin teka-teki aja nih orang. Gumanku sambil membuka paket itu. Saat melihat isinya, aku terkejut dan melempar paket itu. Bagaimana aku tidak syok kalau isi paket itu seikat bunga kering. Bunga yang barusan saja ada di dalam mimpiku itu.